cuma kan terkendala di birokrasi. Nah, Sulawesi Barat merupakan provinsi ke-33 yang pusat pemerintahannya berada di Mamuju dengan jumlah penduduk 1,5 juta jiwa. Daerah ini lahir dari hasil pemekaran Sulawesi Selatan tahun 2004 silam dengan luas wilayah 16.787 km persegi, memiliki 6 kabupaten, 69 kecamatan, dan 650 desa dan kelurahan. 6 kabupaten itu terdiri dari Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Dengan beragam potensi dan keunggulan masing-masing di berbagai sektor, Sulawesi Barat memiliki luas laut mencapai 22.000 km dan pantai sepanjang 617 km. Terhitung sejak 12 Mei 2022, Provinsi Sulawesi Barat digawangi oleh Dr. Dr. Akmal Malik, MSI, seorang birokrat yang merupakan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sejak menjabat, berbagai terobosan telah dilakukan. Langkah awal adalah melakukan pembenahan data melalui program data presisi. Data Desa Presisi merupakan program unggulan PJ Gubernur Sulawesi Barat dan telah dilakukan sosialisasi tanggal 31 Mei 2022 di Hotel Maleo Mamuju. Mengusung tema, menghadirkan data akurat bagi Indonesia dari desa. Pada tahun ini ditargetkan menyasar 113 desa dan kelurahan yang ditargetkan rampung 31 Desember. Sebagai titik awal energi baru di Sulawesi Barat, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan penandatanganan dengan PT EGI Inovasi Nusantara dalam rangka pembangunan depo bahan bakar minyak gas LPG pada tanggal 21 Juni. Jika depo BBM dan LPG terbangun, akan menjadikan Provinsi Sulawesi Barat menjadi sandaran kapal di Selat Makassar yang nantinya akan membuat Sulawesi Barat mampu membangun kemandirian di sektor energi. Pembangunan depo BBM direncanakan di Desa Belang-Belang, Kecamatan Kaluku, dan hingga saat ini masih dalam proses. Pembangunan rest area Palipi, Kabupaten Majene yang telah diprogramkan pembangunannya sejak Juli 2022, hingga saat ini juga masih dikebut. Merupakan salah satu terobosan PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik dengan memanfaatkan salah satu aset pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan menyulap menjadi rest area dan nantinya akan menjadi tempat menjual UMKM Sulbar. Rest area juga akan menjadi salah satu yang akan dikelola oleh Perseroda Sulbar. Dalam rangka penurunan stunting di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima penghargaan atas penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2021 dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Penghargaan tersebut disampaikan pada kegiatan workshop penguatan pelaksanaan percepatan stunting bulan Juli lalu. Dalam rangka penataan reformasi birokrasi, pada tanggal 21 Juli, sebanyak 190 pejabat eselon 2 dan 3 lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan asesmen. Asesmen tersebut sebagai tindak lanjut dari rencana PJ Gubernur Sulawesi Barat melakukan pembenahan sumber daya manusia lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya adalah melakukan gerakan Merdeka Pangan yang dicanangkan secara serentak di Sulawesi Barat pada tanggal 13 Agustus seluas 14 hektar di sejumlah titik yang tersebar pada 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Gerakan Merdeka Pangan sesuai arahan Presiden Jokowi sebagai upaya menghadapi krisis pangan global. Khusus Sulawesi Barat diarahkan pada 2 komoditi yaitu jagung dan kedelai. Dalam rangka mendukung gerakan Merdeka Pangan, juga mendorong agar seluruh sekolah di Sulawesi Barat dapat memanfaatkan lahan untuk kebutuhan pangan. Dan juga telah dilakukan aksi nyata melakukan penanaman cabai dan panen jagung di SMK Kakao Sulawesi Barat dan SMA 1 Kaluku Jumat 16 September 2022. Program selanjutnya adalah pembenahan BUMD Sulbar. Langkah cepat dilakukan oleh Akmal Malik
tepatnya 16 Agustus 2022, dilakukan wawancara oleh PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik terhadap calon direksi dan calon komisaris BUMD Sulbar, dan telah dilantik 3 direksi dan 2 komisaris pada tanggal 19 Agustus 2022. Dengan terbentuknya Perseroda Sulbar, sejumlah aset pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan dikelola oleh Perseroda, yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menghadirkan tambahan pendapatan daerah melalui penggalian potensi-potensi ekonomi dan potensi sosial daerah. Berikutnya adalah Festival Sandek 2022 mendukung IKN. Juga merupakan salah satu kegiatan terobosan yang digagas penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik. Melalui kegiatan tersebut, para pelaut ulung dari Mandar telah mengarungi lautan dari pantai Tanjung Silopo, Polewali Mandar tanggal 30 Agustus 2022 dan finish berlabuh di Pantai Manggar, Kalimantan Timur tanggal 7 September 2022. Sandek adalah puncak kebudayaan Mandar dalam bidang kebaharian yang perlu dilestarikan. Dalam memperlancar distribusi barang dan jasa untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Susi Air dan pembuka rute penerbangan menuju Balikpapan. Penerbangan Susi Air sebagai bentuk program untuk membuka akses kabupaten yang ada di Sulawesi Barat dan juga kesiapan Sulawesi Barat sebagai penopang IKN penerbangan perdana sudah dilakukan 1 September 2022. Pada tanggal 1 September 2022, dilakukan groundbreaking kantor Gubernur Sulawesi Barat yang hancur pada saat gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter mengguncang 15 Januari 2021 lalu. Sebagai upaya dalam menekan stunting di Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 3 Oktober di kantor Gubernur Jawa Tengah dilakukan penandatanganan MOU antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Jawa Tengah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya kolaborasi menekan stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Berikutnya pada tanggal 4 Oktober 2022, PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik menerima penghargaan dari IPB University untuk kategori Mitra Pengabdian kepada Masyarakat. Penghargaan tersebut diberikan kepada Akmal Malik khususnya kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor melalui program Data Desa Presisi. Penghargaan diserahkan oleh Rektor IPB Profesor Arif Satria di Grand Ballroom IPB International Convention Center. Pada tanggal 10 Oktober, sebagai tindak lanjut dari pertemuan di kantor Gubernur Jawa Tengah dalam upaya menekan stunting, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima kedatangan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersama rombongan di Sulawesi Barat dan melakukan pertemuan di Geraha Sandek kantor Gubernur Sulawesi Barat. Sebagai tindak lanjut dari Data Desa Presisi pada tanggal 15 Oktober 2022 yang merupakan program unggulan PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik melalui Data Desa Presisi, program Data Desa Presisi tahap pertama yang menyasar 45 desa telah dirampungkan. Penyerahan dilakukan oleh Rektor IPB Profesor Arif Satria di Geraha Sandek kantor Gubernur Sulawesi Barat. Untuk program tersebut, hingga akhir Desember ini ditargetkan kembali menyasar 68 desa dan kelurahan, sehingga program DDP 2022 akan rampung menyasar 113 desa dan kelurahan. Langkah cepat dalam penanganan banjir juga dilakukan oleh PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, di mana pada bencana banjir bandang yang menerjang sebagian wilayah Sulawesi Barat 11 Oktober 2022, Akmal Malik bersama tim Satgas Bencana langsung turun ke lapangan meninjau sekaligus menyerahkan bantuan di Desa Pamuluan dan Sondoang, Kecamatan Kaluku. Selain itu, PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik melalui tim Satgas yang telah dibentuk turun memberikan edukasi dan early warning kepada masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi cuaca ekstrim yang terjadi di Sulawesi Barat. Pada tanggal 26 Oktober 2022, atas keberhasilan pencarangan Gerakan Merdeka Pangan yang telah dilaksanakan secara serentak di Sulawesi Barat seluas 14 hektar pada tanggal 13 Agustus lalu, Akmal Malik mendapatkan penghargaan dari Indonesian Awards kategori Outstanding Innovation Outpatient Challenge of the Food Crisis yang dilaksanakan iNews TV diserahkan di Jakarta Concert Hall iNews TV MNC Center. Yang baru saja dilaksanakan tanggal 28 November lalu adalah Gerakan Sulawesi Barat Menanam Mangrove
yang mana gerakan tersebut sebagai langkah mencegah abrasi dan sebagai gerakan nyata kepedulian terhadap lingkungan. Pada tanggal 1 Desember 2022, PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik juga menerima penghargaan dari Kata Data Indonesia sebagai perusahaan riset dan media yang ada di Jakarta. Akmal Malik merupakan satu-satunya kepala daerah penerima penghargaan untuk kategori Provinsi dan Pulau Sulawesi. Penghargaan tersebut adalah kategori Expansion Digital Convention Index 2022 untuk kategori provinsi dengan indeks kenaikan daya saing digital tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia. Atas upaya PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan juga kesiapan Sulawesi Barat sebagai penopang IKN, pada tanggal 5 Desember 2022 telah dilakukan penerbangan perdana maskapai Citylink dengan penerbangan Mamuju Jakarta via Balikpapan. Dengan adanya penerbangan tersebut, diyakini bisa menjadi satu kemajuan di Provinsi Sulawesi Barat. Di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, Tim Percepatan dan Perluasan Digital Daerah TP2DD Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Provinsi Terbaik 2 Wilayah Kawasan Indonesia Timur yang diterima oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris dan TP2DD di Jakarta 6 Desember lalu. Pada tanggal 12 Desember 2022, PJ Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mendapatkan penghargaan sebagai Pembina Kabupaten Kota Peduli HAM di Jakarta pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia HAM Sedunia ke-76. Penghargaan yang diberikan tersebut sebab pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dinilai mampu membina kabupaten meraih predikat Kabupaten Peduli HAM. 4 kabupaten di Sulawesi Barat yang mendapatkan penghargaan sebagai Kota Peduli HAM adalah Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Majene. Di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, melalui Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi kategori informatif untuk kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi yang diserahkan di Hotel Atria, Tangerang 14 Desember lalu. Penghargaan kategori informatif ini diberikan pada 21 provinsi di Indonesia. Untuk kategori ini, baru pertama kali diperoleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat setelah 2 tahun berturut-turut hanya berada pada kategori cukup informatif. Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2022, melalui rilis yang dilansir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, melalui survei peningkatan integritas untuk seluruh Indonesia, Sulbar berhasil tembus ke posisi 20 dengan angka SPI 66,92. Dibanding tahun sebelumnya, hanya pada angka 49,13 dan berada pada posisi paling bawah dari seluruh Indonesia. Angka tersebut merupakan angka SPI tertinggi yang pernah diraih oleh Sulawesi Barat. Di penghujung tahun 2022, Provinsi Sulawesi Barat yang dinahkodai oleh Akmal Malik pada tanggal 21 Desember, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima penghargaan Anugerah Revolusi Mental dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang diterima oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris di Flores Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta. Selama menakodai roda pemerintahan di Sulawesi Barat, kurang lebih 7 bulan, terdapat berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi, antara lain organisasi perangkat daerah yang tidak kolaboratif, struktur APBD yang tidak berimbang antar urusan, etos kerja aparatur sipil negara yang monoton, tidak kreatif dan selalu bergantung kepada APBD, banyaknya aset-aset terlantar yang membebani APBD. Meski demikian, berbagai langkah dan upaya terus dilakukan oleh Akmal Malik menjadikan Sulawesi Barat menjadi lebih maju dan berkembang dengan mengajak semua stakeholder berkolaborasi dan meningkatkan sinergitas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sejatinya PJ Gubernur Sulawesi Barat hadir untuk mengisi kekosongan akibat adanya pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Meski demikian, dalam waktu yang relatif terbatas, akan berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk kemajuan Sulawesi Barat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain dan lingkungan.